Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atba'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yarhamkumullah. Sebagai hamba Allah, selaku hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena atas perkenannya lah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir menunaikan ibadah sholat Jumat kali ini. Jumat tanggal 8 bulan September 2023 yang bertepatan dengan tanggal 22 bulan Safar 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpah, tetap tercurahkan kepada panutan alam baginda Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sehingga dunia berakhir nanti. Kali ini khatib senantiasa mengingatkan, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup seorang manusia ada kalanya menyenangkan, ada kalanya menyedihkan, ada kalanya kita senantiasa terus-menerus datar. Ya, kita ini manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan kadang-kadang keluh kesah, kadang-kadang begitu banyak sekali problem, galau dan sebagainya, sehingga menambah luntur keimanan. Kata Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqusu. Al-iman yazidu wa yanqusu.
Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga berkurang. Manakala kita dalam keadaan tensi iman sedang naik, itu jangan direm. Ya, terlalu digas jangan juga, tetap saja berjalan sesuai dengan koridor. Kalau di jalan tol ya kecepatannya biasa-biasa saja, tidak melebihi ambang batas kecepatan, tidak terlalu lambat juga. Artinya bahwa kalau kita berjalan di muka bumi ini, ya ikutilah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tundukkanlah kepalamu. Artinya bahwa kita menunduk dalam berarti bahwa apa yang kita pijak itu akan kelihatan. Apa yang kita titi, apa yang kita sedang jalani sesuai dengan keberadaan kita masing-masing, tugas dan fungsi kita. Apa itu sebagai manusia biasa, apa itu sebagai pekerja, apa itu sebagai juragan dan sebagainya. Ada tugas dan fungsi. Tetapi di hadapan Allah adalah bahwa sesungguhnya manusia yang paling baik di sisi Allah itu adalah indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di antara kamu itu adalah manusia yang paling takwa. Takwa artinya adalah mencegah, memelihara diri dari setiap perbuatan salah dan khilaf. Maka dari itu, manakala kita sedang tensi iman naik, kata Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata." Cari olehmu akan kenikmatan di satu negeri yang disebut dengan kampung akhirat, ya, agar kita mendapatkan apa yang menjadi buah perjuangan hidup selama hidup kita di dunia. Artinya mencari keberkahan untuk di akhirat nanti, mencari bekal untuk di akhirat nanti. Yang dimaksud adalah tidak melulu kita terus tiap tinggal berdiam diri di masjid, menunggu rezeki datangnya dari langit. Lantas bagaimana dengan hidup kita? Kan harus makan dan minum, menghidupi anak istri kita, membiayai hidup kita. Memang hidup ini bukan untuk makan, tetapi makan untuk mendapatkan penghasilan dan untuk hidup kita ke depan. Ya tentunya mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban. Halal lagi baik. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu selama kamu masih hidup di dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Apa? Minat dunia itu adalah bagaimana kita mencari rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Maka itu takwa mencegah, memelihara diri dari setiap perbuatan salah dan khilaf. Ittaqillah, kata Rasulullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, tidak di tempat pekerjaan, tidak di rumah, tidak di mana saja kita berada, dia tetap berlaku sebagai seorang muttaqi, sebagai muslim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha.
dan ikuti setiap perbuatan salah itu, tamhuha, dan itu akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas, bergaulah, berperilakulah dengan sesama manusia, bikhuluqin hasan, dengan akhlak-akhlak, dengan perilaku-perilaku yang baik pula. Arti bahwa kita pasti akan disukai manakala hidup kita dalam keadaan betul-betul bergaul bersama sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip kehidupan, atau jadi mengikuti apa yang menjadi tata aturan, perundang-undangan dan sebagainya. Teristimewa adalah menepati, mengikuti ajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatul Rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang engkau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah yang kita baca, yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam surat-surat kita yang kita baca, kita hafal, kita dengar, kita lantunkan, kita tilawahkan, itu Al-Quran. Begitu kita, pedoman kita tidak akan pernah sesat. Dan istimewa juga kita mengamalkan ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Wasunnah Rasul, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, kita jalankan. Insya Allah tidak akan pernah kita sesat. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu bergaul, berperilaku dengan akhlak yang baik. Begitu pula dalam Quran surat Al-Qasas, Allah tekankan, kamu yang sabar, inuka, wa ahsin, dan diperintahkannya dan berbuat baiklah kamu sekalian, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah juga sudah berbuat baik kepada. Apa bukti bahwa Allah sudah berbuat baik kepada kita? Banyak, tidak terasa. Kita diberikan kehidupan. Siapa yang beri nafas kita? Siapa yang beri nyawa kita? Apakah kita bernyawa kita harus senantiasa membayar pajak hidup kita? Enggak juga. Bayar gratis, menghirup udara segar, diberikan kesehatan, diberikan tubuh yang lengkap. Dan itu Allah yang berikan pada kita. Kita harus syukuri, diberikan kesehatan, apalagi juga diberikan kesempatan. Sebab ada dua hal yang orang tidak akan pernah tahu. Kadang-kadang orang sehat, tapi tidak sempat. Orang-orang sempat, dia tidak sehat. Yang paling pokok adalah sempat dan sehat luar biasa. Apalagi dibarengi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh. Jangan engkau rusakkan di muka bumi tatanan kehidupan yang sudah ada. Jangan engkau rusakkan, jangan engkau menjadi putar balikan atau engkau fakta-fakta yang ada di dunia yang sudah dibuat rapi malah dirusak, malah dipelencengkan. Itu kan kurang baik atau tidak baik. Maka dari itu, ya yang sudah ada, mari kita perbaiki atau kita tingkatkan aturan-aturan yang sudah kita jalani selama. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada keduanya dan meningkatkan amal ibadah kita, serta kita tetap senantiasa melaksanakan sholat yang lima waktu. Subuh awal yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah asr. Amal yang pertama kali nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya di yaumul qiyamah adalah sholat. Fa'in sholat syairuhu amali. Barang siapa yang baik sholatnya, maka akan baiklah seluruh amal. Fa'in fasadat syairuhu amali. Barang siapa yang jelek sholatnya, maka akan jelek pula seluruh amal. Mudah-mudahan sholat kita tetap senantiasa kita jaga, kita pelihara, dan kita tunaikan dalam kehidupan kita
sekalian sampai akhir waktu ajal kita tiba. Tetap kita tunaikan sholat. Tidak bisa berdiri duduk, duduk tidak bisa berbaring, berbaring tidak bisa, silakan gerakan anggota tubuh tidak bisa, silakan berkedip, berkedip tidak bisa, silakan dengan hati. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa laksanakan ibadah sholat kita. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.